akan mempresentasikan perkembangan data survei konsumsi pangan individu dan kelompok menggunakan metode submikro. Untuk latar belakangnya, pembunuhan gizi seimbang fokus untuk menjaga kesehatan dan menjaga penyakit tidak menular. WHO menekankan pembatasan natrium, gula, dan lemak, sementara kebutuhan energi dapat diukur dengan bonus garis genetik. Pola konsumsi kemudian dianalisis menggunakan metode Estimate Food Report atau EFR dan dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau KGI. Tujuan analisis ini adalah menghitung kebutuhan energi dasar, menilai pola konsumsi makro dan mikro, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan rekomendasi. Manfaatnya yaitu memberikan gambaran nyata tentang tunjangan gizi individu dan kelompok yang dapat menjadi dasar perbaikan pola makan. Untuk responden pertama, atas nama Dia Praboyati dengan jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun, berat badan 53 dan tinggi badan 162 cm. Untuk rata-rata konsumsi responden 1 selama 3 hari memperoleh energi sekitar 1.912 kalori dengan karbohidrat 267 gram, lemak 65 gram, protein 180 gram, zat besi 13 mg, zinc 10 mg, kalsium 1.596 mg, natrium 3.582 mg, vitamin A 371 ekvivalen dan vitamin C 16 mg. Untuk tabel gizi responden satu sendiri diperoleh energi khususnya sesuai energi indeks 1912 dengan persesuaian PG sebesar 85% yang mana bisa terjadikan defisit ringan. Untuk kasus makronya sendiri, karbohidrat berada di 47% sesuai persentase pembunuhan AKG dengan kesimpulan belum memenuhi. Untuk protein sendiri, presentasi pembunuhan AKG-nya sebesar 32% dengan kesimpulan belum memenuhi, dan untuk lemak sendiri, presentasi pembunuhan AKG-nya sebesar 26% dengan kesimpulan belum memenuhi. Untuk kasus mikronya sendiri, zat besi sebesar 72% dari presentase AKG dengan kesimpulan tidak melebihi batas harian. Untuk zinc sendiri, presentase pembunuhan berdasarkan AKG-nya 125% dengan kesimpulan melebihi batas harian. Lalu kalsium sebesar 160% dengan kesimpulan melebihi batas harian, natrium 239% dengan kesimpulan melebihi batas harian, vitamin E 62% dengan kesimpulan tidak melebihi batas harian, dan vitamin C 21% dengan kesimpulan tidak melebihi batas harian. Untuk hasil interpretasinya sendiri, rata-rata konsumsi energi responden 1 adalah 1.912 kalori per hari atau 85% dari kebutuhan energi, sehingga masih terdapat defisit ringan. Karbohidrat yang dikonsumsi mencapai 260 gram per hari atau sekitar 47% energi total, berada di bawah rekomendasi. Kondisi ini menunjukkan karbohidrat sebagai sumber energi utama sudah cukup, meskipun jumlahnya masih cenderung rendah. Sebaliknya, asupan protein sangat tinggi yaitu 180 gram per hari atau sekitar 32% energi total, yang mendekati batas atas kebutuhan. Hal ini menunjukkan menu yang sangat kaya protein, baik dari pangan hewani maupun nabati, sehingga bermanfaat untuk perbaikan jaringan, tapi dapat membebani ginjal bila berlangsung lama. Lemak harian sebesar 65 gram atau sebesar 26% dari energi total sudah sesuai anjuran, berperan penting sebagai energi cadangan dan penyerapan vitamin larut lemak. Untuk mikronutriennya sendiri, asupan zat besi hanya 13 mg atau 72% AKG, sehingga masih kurang dan beresiko memicu anemia. Zinc cukup tinggi yaitu 125% AKG sehingga baik untuk metabolisme dan imunitas. Kalsium sendiri juga tinggi sekitar 160% dari AKG dan bermanfaat untuk tulang. Namun natrium mencapai 3.582 mg per hari atau lebih dari 2 kali lipat anjuran, sehingga berisiko menunjukkan hipertensi. Vitamin A hanya 371 femimolar ekvivalen dengan 62% AKG dan vitamin C hanya 16 mg dari 21% AKG, menunjukkan kurangnya konsumsi dari buah segar. Secara keseluruhan, para konsumsi responden sangat cenderung tinggi protein, defisit ringan energi dan vitamin, serta sangat berlebih dalam natrium. Responden 2 sendiri atas nama Kesha, jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun, berat badan 54 kg dan tinggi badan 170 cm. Dengan rata-rata konsumsi kode 2 sei karbohidrat 9 gram, protein 51 gram, zat besi 7,7 mg, zinc 7 mg, kalsium 106 mg, natrium 2070 mg, vitamin A 897 Ne, vitamin C 18 mg.
Dengan target gizi responden, untuk energi inteknya 1.506 dengan persen WNPG sebesar 67% dengan kategori defisit ringan. Untuk karbohidratnya sendiri, presentase penggunaan AKG sebesar 23% dengan kesimpulan belum memenuhi atau kurang. Untuk protein sendiri, presentase AKG di 9% dengan kesimpulan belum memenuhi atau kurang. Dan untuk lemak sendiri, presentase AKG sebesar 28% dengan kesimpulan belum memenuhi atau kurang. Untuk zat besi mikronya sendiri, zat besi presentasi pemenuhannya sekitar 39% dengan kesimpulan tidak melebihi. Zinc presentasi pemenuhannya 80% dengan kesimpulan tidak melebihi. Kalsium 41% dengan kesimpulan tidak melebihi. Natrium 198% dengan kesimpulan lebih batas. Vitamin A 150% dengan kesimpulan lebih batas. Dan vitamin C 23% dengan kesimpulan tidak melebihi. Untuk hasil interpretasi Raspberry 2, rata-rata konsumsi energi Raspberry 2 adalah 1.507 kalori per hari atau sekitar 67% dari kebutuhan energi, menunjukkan adanya defisit berat. Asupan karbohidrat hanya 130 gram per hari atau sekitar 23% energi total, jauh dari di bawah rekomendasi sehingga cenderung menggunakan lemak sebagai sumber energi pengganti. Lemak yang dikonsumsi sebanyak 69 gram atau 28% energi total sudah mencukupi kebutuhan, bahkan menjadi makronutrien yang paling dominan. Sementara itu, asupan protein sebesar 51 gram per hari yaitu 9% dari energi total, masih di bawah kebutuhan minimal sehingga berisiko mengganggu perbaikan energi. Dari sisi mikronutrien, zat besi hanya 7,7 mg per hari atau sekitar 39% AKG, sehingga defisit cukup besar dan berisiko anemia. Zinc sebesar 7 mg atau 88% dari AKG hampir mencukupi kebutuhan harian. Kalsium hanya 406 mg atau 41% dari AKG, jauh di bawah kebutuhan, sehingga dapat berdampak negatif pada kesehatan tulang. Natrium justru sangat tinggi, mencapai 2.974 mg atau sekitar 198% dari AKG, yang berisiko meningkatkan tekanan darah. Kandungan cukup tinggi yaitu 837 Re atau sekitar 150% dari AKG, sementara vitamin C hanya 18 mg atau 23% dari AKG, menunjukkan defisit besar karena rendahnya konsumsi buah dan sayur secara keseluruhan. Kalau konsumsi Raspberry 2 menunjukkan defisit energi, karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, dan vitamin C, sementara natrium sangat berlebih. Selanjutnya, kandungan gizi bahan makanan kelompok laki-laki dengan rata-rata 1.854 kalori dan karbohidrat 132,7 gram, lemak 106 gram, protein 110,6 gram, zat besi 19,8 mg, zinc 9,5 mg, kalsium 828 mg, natrium 716 mg, vitamin A 1045 Re dan vitamin C 123. Dengan hasil interpretasi, rata-rata asupan energi kelompok laki-laki adalah 1.854 kalori dengan standar deviasi 722 kalori. Nah, deviasi ini yang tinggi menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara responden, di mana salah satu memiliki asupan energi jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karbohidrat rata-rata 132,7 gram dengan deviasi 35 gram, relatif lebih stabil dibandingkan zat besi lain. Sebaliknya, lemak dan protein memiliki rata-rata cukup tinggi, masing-masing 106 gram dan 110,6 gram, dengan deviasi besar sekitar 75-69 gram. Hal ini menandakan variasi konsumsi lemak dan protein antar individu sangat lebat. Untuk mikronutrien sendiri, zat besi dan zinc masing-masing rata-rata 19,8 mg dan 9,5 mg dengan deviasi 6,0 mg dan 5,0 mg, sehingga masih menunjukkan ketidakseragaman antara responden. Asupan kalsium rata-rata 28 mg dengan deviasi 240 mg, sedangkan natrium rata-rata 36 mg dengan deviasi 3. Vitamin C juga memperlihatkan 123 mg serta deviasinya sangat besar, masing-masing 661 Re dan 155 mg. Secara keseluruhan, kelompok laki-laki memiliki rata-rata gizi yang cukup, tetapi tingginya standar deviasi menunjukkan bahwa konsumsi antar individu tidak standar. Untuk kandungan gizi bahan makanan kelompok perempuan sendiri,
Hasil interpretasinya, rata-rata energi kelompok perempuan adalah 1.218 kalori dengan standar deviasi 385 kalori. Nilai ini menunjukkan bahwa serpihan responden mengonsumsi energi jauh di bawah rata-rata. Sementara yang lain tinggi, karbohidrat rata-rata 145 gram dengan deviasi 62 gram. Protein rata-rata 60 gram dengan deviasi 43 gram, serta lemak rata-rata 48 gram dengan deviasi 24 gram. Tingginya deviasi pada karbohidrat dan protein menandakan bahwa pola konsumsi zat makro antara responden sangat berbeda. Ini meskipun relatif stabil, 7,6 mg dengan EPA 8 mg, menunjukkan variasi yang tidak terlalu besar. Namun, kalsium dan natrium memiliki variasi yang sangat lebar, yaitu kalsium rata-rata 458 mg dengan deviasi 411 mg dan natrium rata-rata 1076 mg dengan deviasi 1003 mg. Hal ini menunjukkan sebagian responden memiliki konsumsi sangat rendah, sementara yang lain jauh lebih tinggi. Vitamin A rata-rata 293 Re dengan deviasi 269 Re, serta vitamin C rata-rata 17 mg dengan deviasi 8,6 mg. Secara umum, kelompok perempuan memiliki kecenderungan defisit energi dan mikronutrien serta ketidakseimbangan konsumsi antar responden, yang terlihat dari tingginya standar deviasi pada beberapa subsidi. Untuk kesimpulannya sendiri, responden satu memiliki asupan energi mendekati kebutuhan dengan karbohidrat di batas bawah, protein sangat tinggi dan lemak sesuai, namun masih terdapat kekurangan zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Sementara natrium berlebih, responden 2 justru mengalami defisit energi, karbohidrat, dan protein yang cukup berat, serta kekurangan zat besi, kalsium, dan vitamin C, meskipun asupan vitamin A tinggi dan natrium juga berlebih. Pada tingkat kelompok, laki-laki rata-rata memiliki energi dan protein cukup, tetapi variasinya besar antar individu dengan kecenderungan konsumsi protein, lemak, dan vitamin A berlebih. Sebaliknya, kelompok perempuan cenderung mengalami defisit energi, protein, kalsium, zat besi, dan vitamin C dengan ketidakseimbangan konsumsi yang terlihat dari standar deviasi yang tinggi. Secara umum, pola konsumsi responden maupun kelompok belum seimbang. Energi pada sebagian cukup, namun protein dan natrium sering berlebih. Sementara vitamin dan mineral tertentu masih defisit. Perbaikan pola makan diperlukan dengan meningkatkan konsumsi buah, sayur, serta pangan sumber